Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan kali ini masih bersama kami bimbel pakmanaf.my.id. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami ingin bersama-sama dengan para peserta tes, baik itu tes CPNS, ya, tes P3K, atau tes sekolah ikatan dinas yang lainnya, kita akan melakukan pembahasan-pembahasan sederhana bagaimana cara mengerjakan soal secara sederhana dan mudah bersama bimbel pakmanaf.my.id. Baik, kita akan coba untuk memulainya dengan tampilan soal berikut yang sudah kami persiapkan. Baik, soal yang pertama, aljabar level 2. Nah, ini soal yang sering muncul ya, rekan-rekan sekalian, di soal-soal yang berbau tes ya, sekolah ikatan dinas atau tes CPNS. Nah, biasanya soal-soal seperti ini memiliki beberapa kecenderungan kemudahan dalam mengerjakan soal ya. Ingin saya garis bawahi, perhatikan baik-baik bahwasanya untuk langkah pertama ya, bangun sebuah pemahaman sederhana ya, kita bangun sebuah pemahaman sederhana bahwasanya soal-soal yang dihadirkan tidak lebih temanya dari tema kesederhanaan berpikir ya. Ingat ya triknya, temanya yang pertama kesederhanaan berpikir, kesederhanaan dalam ya berpikir ya, kesederhanaan dalam berpikir. Nah, ini poin penting yang akan kita bangun dalam pengerjaan soal-soal bersama bimbel pakmanaf.my.id. Nah, tema yang kedua, ya rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, tema yang kedua, mohon diperhatikan baik-baik bahwa setiap soal ya tidak hanya menghadirkan soal ya, tapi juga menyertakan pilihan jawabannya. Maka apa yang kami kembangkan di bimbel pakmanaf.my.id ini adalah sebuah kata tegas ya, tegas sekali. Apa artinya? Jangan cepat-cepat memulai mengerjakan, kecuali kita juga memperhatikan apa ya pilihan jawaban yang disediakan, apa A-nya, apa B-nya, bagaimana C-nya, D-nya, bagaimana dengan E-nya. Jadi ya, mengerjakan soal sambil memperhatikan pilihan jawabannya. Itu adalah sebuah langkah yang strategis dalam menentukan pilihan jawaban menjadi lebih cepat dan sederhana. Nah, ini yang kami kembangkan bersama di bimbel pakmanaf.my.id ini. Nah, contohnya ada soal seperti ini ya. Bukankah di soal ada beberapa perangkat sederhana yang bisa kita perhatikan? Yang pertama, di soal ya, ada soal nilai 4Y kurang 9X sama dengan 38. Nah, perhatikan ini. Pernyataan berikutnya, min 2X tambah 7Y sama dengan 39. Nah, dalam mengerjakan soal-soal yang berbasis soal ikatan dinas, ya, soal TU, tes intelijensi umum, maka ya kebiasaan mengerjakan soal dengan cara eliminasi, substitusi itu sudah mulai sedikit dikurangi. Jadi ya ajukan kesederhanaan berpikir, ya, kita berpikir sederhana. Artinya pertanyaannya kemungkinan besar akan berhubungan, perhatikan ya, kemungkinan besar akan berhubungan dengan pernyataan yang diberikan, langsung otomatis. Jadi coba disederhanakan berpikirnya. Contoh misalnya ya, contoh untuk soal ini. Nah, sekarang untuk soal ini ya, misalnya saya ambil nih ya pernyataan-pernyataan utamanya ini. Nah, saya pindahkan. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, ini dia. Ya. Saya ingin tunjukkan akan adanya keterkaitan yang sangat dekat antara pertanyaan dengan poin-poin yang ditanyakan. Nah, ya. Sekarang. Nah, ini kan. Jadi, pernyataan pertama, ya, coba berpikir sederhana.
Ketika 4Y kurang 9X sama dengan 38, negatif 2X tambah 7Y sama dengan 39. Itu pernyataan yang diketahui di soal. Pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya ini nih. Berapakah nilai dari minus 7X ya dikurangi ya minus 7X dikurangi 3 ini nggak tepat ini ya. Soalnya ini kita ralat sedikit ya. Ini bukan minus 7X harusnya ya. Tapi yang benar adalah minus 7X kurang minus 3Y. Nah, ini salah, ini bukan X nih. Ini kita ganti, ini keliru ya. Kita ganti dengan Y. Ya, kita ganti dengan Y. Ya, nggak mungkin kan soalnya dua-dua variabelnya X ya. 7X min 7X dikurangi minus 3Y. Nah, ini. Nah, jadi soalnya akan sangat terkait dengan apa yang diketahui. Perhatikan ya, dengan kesederhanaan berpikir kita bisa mengerjakan soal ini ya menjadi lebih sederhana dengan waktu yang lebih ringkas tentunya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana keterkaitan antara soal dan apa yang ditanyakan. Nah, coba lihat. Bukankah dua hal ini yang di atas ini ya merupakan kaitan dari pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Ini pernyataannya maksudnya. Ini pernyataannya. Sementara ini yang ditanyakan. Nah, dengan pola berpikir yang sederhana, maka ya silahkan kembangkan. Bukankah 4Y dan 7Y bisa dijadikan negatif 3Y? Caranya gimana? Dikurangi. Bukankah 4Y dikurang dengan 7Y hasilnya min 3Y? Nah, itu yang ditanyakan. Cocok. Nah, sekarang negatif 9X kurang min 2X dalam matematika, ya, pengurangan negatif, min kali min, jadi plus. Maka ubahan soalnya menjadi negatif 9X ditambah 2X. Hutang 9 bayar 2. Maka muncullah negatif 7X. Langsung ini, langsung. Tanpa perlu tahu X-nya berapa, nggak perlu tahu X-nya berapa, Y-nya berapa, ya, tidak lagi menggunakan eliminasi dan substitusi. Langsung saja 38 dikurangi 39 hasilnya berapa? Negatif 1. Nah, cocok ini. Jawabannya ada di option C. Nah, itu dia temanya. Nah, ini yang kita kembangkan bersama di bimbel pakmanaf.my.id bagaimana kesederhanaan dalam berpikir. Ya, kesederhanaan dalam berpikir. Dan ini levelnya ya, levelnya sederhana sebenarnya. Tinggal tadi ya, dibiasakan. Ya, dibiasakan. Jadi, kalau biasanya kita mengenal operasi hitung seperti ini menggunakan cara eliminasi, substitusi, maka untuk soal-soal yang berbasis TIU tidak selalu menggunakan eliminasi dan substitusi. Kadang-kadang dengan kesederhanaan berpikir dan melihat jawabannya, maka kita akan dapat menyelaraskan ya perhitungannya menjadi jauh lebih sederhana. Nah, ya. Baik, kita coba contoh soal yang kedua ya. Ya, kita coba contoh yang kedua. Nah, insya Allah contoh yang kedua. Oke, ini contohnya ini ya. Coba perhatikan soalnya ya. Soalnya mungkin saya akan tulis ulang ya, karena secara matematis mungkin cara penulisannya tidak tepat ya. Soalnya 5 pangkat 8 dikurang 5 pangkat 6 ya ditambah 72 dibagi dengan 5 pangkat 6 gitu kan ditambah 3. Nah, bersama kami ya bimbel pakmanaf.my.id kita akan ulangi ya bagaimana mengerjakan soal dengan tadi ya cara pertama berpikirlah sederhana ya. Kesederhanaan berpikir. Sederhana berpikir. Nah, yang kedua, poin tegasnya ya. Usahakan mengerjakan soal itu sambil memperhatikan apa tadi? Pilihan jawaban yang sudah disediakan begitu. Nah, untuk soal-soal seperti ini, kami di bimbel pakmanaf.my.id ini yang mengembangkan berbagai macam trik ya, berbagai macam trik
kesederhanaan. Salah satunya yang populer ya, yang sudah populer kita sampaikan adalah dengan trik yang namanya berpikir sederhana ala Jinge Ujung. Ya, berpikir sederhana ala Jinge Ujung. Ya, Jinge Ujung. Melihat ujungnya saja. Nah, untuk soal ini perhatikan, lihat ujungnya saja. Nah, nanti akan saya buktikan ya. Nah, lihat ini aja boleh. Nah, ya, sehingga soalnya menjadi jauh lebih praktis nih ya, insya Allah mudah sekali. 3 detik selesai. 72 dibagi 3 ya, 72 dibagi dengan 3. 72 dibagi 3 hasilnya. Nah, sekarang perhatikan ya. Nah, coba lihat bagaimana ya kita bisa menyelesaikan soal itu jauh mudah, lebih mudah misalnya. Misalnya, oke lah, ada yang tekniknya dengan logika misalnya. Bukankah 72 itu adalah bilangan genap? Genap kan? Sementara 3 adalah bilangan apa? Ganjil. Secara teori genap, kalau dibagi ganjil, seperti ini contohnya, 6 kan genap 6, dibagi 3 ganjil, kan hasilnya 2. Pertanyaannya 2 itu bilangan apa? Genap. Maka kesimpulannya coba ini ya, mengerjakan soal sambil memperhatikan pilihan jawabannya. Ketika 72 sebagai bilangan genap dibagi 3 yang merupakan bilangan ganjil, genap bagi ganjil hasilnya genap. Tentu saja 13 kita eliminasi, kan ganjil dia. Apakah cuma 13 yang salah? Enggak, 19 juga, 21 juga, 27 juga. Maka sisanya apa? B, 24. Dan benar kan? 72 itu kalau dibagi 3 jadi berapa? 24. Selesai. Nah, selesai. Ya, ini pola mengerjakan soal ala bimbelpakmanaf.my.id. Oh, tolong Pak buktikan. Baik, saya akan buktikan ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tidak semua kemudian orang nyaman. Ya, tidak semua orang nyaman dengan pengerjaan ala struktur matematika. Nggak semua. Nah, sekarang pakai cara kedua bolehlah ya, sebagai bentuk pembuktian bahwasanya ide-ide seperti ini boleh digunakan. Nah, 5 pangkat 8 dikurangi 5 pangkat 6 bisa kita keluarkan 5 pangkat 6 di luarnya, 5 pangkat 6. Tentu supaya jadi 5 pangkat 8 ya, maka sisakan dalam kurung 5 pangkat 2. Supaya muncul 5 pangkat 6 ya, kali 1. Maka 5 pangkat 8 dikurang 5 pangkat 6 bisa diubah menjadi 5 pangkat 6 dikali 5 kuadrat kurang 1. Tambahkan. Nah, supaya 72 itu ada kaitannya dengan 3, kembali lagi ya dengan 3, maka 72 boleh kita sulap sebagai 3 kali berapa? Kali 24. Dibagi dengan 5 pangkat 6 yang ditambah 3. Nah, sekarang lihat ya. Di atas ada 5 pangkat 6. Ada, di bawah juga ada. Di atas ada 3, di bawah juga ada 3. Maka dia sudah konsisten. Nah, sudah konsisten. Berarti tinggal ini. 5 kuadrat ini. Apa makna 5 kuadrat? 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25 kurangi 1 jadi 24. Maka jadi 24 kali 5 pangkat 6 ditambah 24 kali 3. Maka 24-nya bisa dikeluarkan. Dibagi dengan 5 pangkat 6 tambah 3. Nah, ini yang sama. Dan bisa dicoret. Nah, ini kan sama ini, coret lah. Nah, coret. Nah, ini dasarnya kenapa kita bisa lihat jingga ujung saja. Muncullah jawabannya 24. Nah, jadi silahkan dalam mengerjakan soal tidak harus kemudian monoton dengan cara yang terstruktur. Boleh dengan cara logika tadi ya, genap bagi ganjil. Dipilih 72 bagi 3, genap bagi ganjil hasilnya genap. Maka hanya ada satu opsi jawaban saja yang memenuhi sifat genap. Nah, tentu saja hal ini kemudian menjadi hal yang
Menarik gitu kan. Nah, sudah selesai. Baik ya, bersama kami bimbelpakmanaf.my.id, silahkan ya bergabung bersama kami, silahkan hubungi kami insya Allah ya. Untuk persiapan ini kami akan menyediakan persiapan berupa layanan bimbel online ya. Kita belajar secara online bersama bimbelpakmanaf.my.id. Silahkan kunjungi ya web kami di pakmanaf.my.id. Di sana sudah banyak video-video yang kami share dengan trik mudah untuk menjawab soal. Kembali ya bersama bimbelpakmanaf.my.id, pakmanaf ya .my.id. Baik, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.